guys, bersama Bang Boy. Morowali, bandara di Morowali menjadi alat yang baru untuk nyerang Jokowi. Nggak habis-habis ya serangan untuk Jokowi ya. Kita bahas langsung ke dia reaksinya. Soal Bandara IMIP Morowali, Menteri Pertahanan tak boleh ada negara dalam negara. Nah, ini statement yang menggelegar ya menurut Bang Boy ya. Nah, ini perihal apa ini? Coba kita telisik dulu. Nah, ini gila banget. Jadi ditemukan sebuah bandara di Indonesia yang diduga beroperasi tanpa pengawasan negara. Ini ngeri banget. Jadi ada bandara di Indonesia tapi nggak ada otoritas negaranya, nggak ada imigrasinya, nggak ada bea cukai. Jadi orang sama barang itu bebas keluar masuk Indonesia. Jadi bandara ini ada di dalam area sebuah perusahaan nikel bernama IMIP yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebenarnya bandara ini emang punya swasta milik si perusahaan nikel ini dan ada izin Kemenhubnya tercatat. Tapi yang jadi masalah, menurut laporan media, bandara ini luput dari pengawasan dan otoritas pemerintah. Karena bandara private atau milik swasta itu harus tetap diawasi sama otoritas pemerintah karena takutnya disalahgunakan. Jadi ada dugaan guys, bandara IMIP di Morowali ini bisa terima penerbangan keluar masuk luar negeri tanpa imigrasi, bawa tenaga kerja asing ilegal, sampai barang-barang impor tanpa lewat bea cukai. Karena bandara itu luput dari pengawasan negara. Dan menurut laporan, isu ini sampai masuk ke meja Presiden Prabowo, bahkan sampai masuk jadi agenda negara buat diberesin. Makanya Menteri Pertahanan sekarang, Pak Safri Samsudin, itu sampai marah banget pas tahu ada dugaan bandara yang nggak diawasin sama pemerintah. Soalnya ini menyangkut kedaulatan negara dan bisa jadi bahaya nasional kalau dibiarin. Jadi masalah bandara yang katanya ilegal ini tuh udah lama, tapi baru diusut dan diberesin itu sekarang di eranya Pak Prabowo. Ini definisi Prabowo beresin sampah di Indonesia tuh gila-gilaan guys. Koruptornya, mafianya nggak kelar-kelar. Gue bayangin aja pusing kalau jadi Prabowo, tau nggak lo? Ya, ini adalah isu yang terbaru yang sasarannya sudah tahu lah ya. Sasaran hoax yang sudah beredar, tapi kita dengarkan dulu statement yang menggelegar itu dari Menteri Pertahanan. Agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Simulasi baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Bang Boy mendukung penuh pernyataan Pak Menteri Pertahanan dan kalau bisa selidiki sampai akar-akarnya ya, supaya statement itu enggak jadi statement yang provokator, yang provokasi rakyat. Bang Boy setuju, selidiki seterusnya siapa yang nggak ngasih izin ya, gimana mekanismenya, faktanya seperti apa ya. Bang Boy dukung Pak Safri Samsudin. Karena apa? Ketika mengeluarkan statement itu nggak boleh ada republik dalam republik, itu memantik para penggonggong untuk menggonggongi, wah ini salah sini, salah ini, salah ini. Oke. Siapa-siapa aja orangnya. Tak boleh ada. Acara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Ini maksudnya ini apa ini? Langsung digoreng kan? Ada yang bilang bahwasanya ini dibangun zaman Pak Jokowi. Muncul lagi si Neng nih, ya, The Heart-nya PDIP. Udah, cocok tuh barang. Arahnya nyerang siapa?
Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi lagi. Dengerin guys. Saya ingin buat survei. Siapa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan bea cukai. Siapa yang setuju agar bandara ini ditutup? Kadang-kadang video itu kayak video tai emang. Kamu itu kan anggota DPD RI kan, ya kan? Kau punya tupoksi, kau punya wewenang dan sebagainya. Kau juga nimbrung kan di kasusnya Nikmir kan? Awalnya membela Nikmir. Siapa yang setuju kalau saya lapor ke Prabowo? Sampai sekarang pun nggak ada kau bertindak kau. Makan tak kucing gitu untuk kau. Gayamu gede kali. Siapa yang setuju? Kalau setuju, ada nggak kau bertindak? Nggak ada kan? Kau mentok di video doang. Kayak gini kualitas anggota DPD RI. Udah gitu, nggak ngecek lagi siapa yang meresmikan, siapa yang enggak. Ya kali bandara swasta, presiden yang meresmikan. Kan nggak nyampe otaknya dia nih. Gaya mau aja yang gede, kerja nggak jelas. Kok Kang Deddy dia ngonten jelas apa hasilnya? Kau nggak jelas. Dari kasus Nikmir nggak ada tindakanmu, ngomong doang. Sekarang yakin kami percaya sama kau bertindak. Omong kosong kita anggota DPD RI. Makan tak kucing gitu. Pada sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Kita semuanya berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun, dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Tujuan presiden yaitu pembangunan bandara, ya, pelabuhan, semuanya itu semua supaya semua daerah itu terhubung. Lalu tiba-tiba ada bandara juga di Morowali, ya, yang kebetulan namanya lengkap IMIP. Menurut informasi itu bandara diresmikan zaman SBY. Lantas apakah SBY salah? Nanti dulu, tunggu dulu. Kamu harus memahami, ya, bandara itu gimana aturannya dan sebagainya. Oke, kenapa yang dipermasalahkan? Karena dipermasalahkan adalah imigrasi nggak ada, bea cukai nggak ada. Karena dugaannya di bandara IMIP yaitu terjadi penerbangan internasional masuk ke IMIP. Selagi itu nggak bisa dibuktikan, ya berarti memang nggak perlu imigrasi sama bea cukai. Kita bahas tuh ya. Nah, Masa Morowali kemarin kami sudah mendapatkan beberapa personil di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Berarti Pak, katanya bandara tersebut sudah terdaftar di dalam Kemenhub, apakah benar Pak? Terdaftar, itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Terdaftar di Kemenhub, tapi itu bandara swasta. Itu dulu pahami konteksnya ya. Perihal mereka sudah menerjunkan bla bla bla, itu juga ketidakbecusan mereka untuk bekerja sebenarnya. Dan juga Menteri Perhubungan di zaman Pak Jokowi by the way ya. Kita supaya selurus dulu nih, selaras dulu. Jadi jangan langsung Jokowi nih hancur karena Jokowi nih. Otak keledung langsung dikasih masalah. Ya arahnya pasti Jokowi. Ya, otak-otak keledung dikasih suatu permasalahan. Ya udahlah, ini fix salah Jokowi nih.
Kaum peledung, keledai dungu. Lagi rame masalah bandara ilegal di Morowali, di mana hal ini disampaikan oleh Menhan kita, Pak Syafri Syamsuddin, bahwa beliau mendapati ada sebuah bandara yang beroperasi di Morowali tanpa kehadiran aparatur negara di sana. Ini adalah kebocoran kedaulatan negara kita. Nggak boleh ada negara di dalam negara, itulah yang disampaikan oleh beliau. Kenapa beliau menyampaikan seperti ini? Karena bandara beroperasi itu harus ada kehadiran aparatur negara yang bertanggung jawab akan tupoksinya masing-masing. Orang imigrasi untuk jaga, ngawal, mengawasi warga negara asing yang keluar dan masuk, orang bea cukai yang ngawasi barang keluar dan dari negara kita, dan juga harus ada orang Kemenhub yang tanggung jawab masalah ETC. Nah, hal seperti ini nih yang concerning ya kan, makanya disebut ilegal tadi karena nggak ada aparatur negara yang bisa mengontrol itu. Nah, setelah disampaikan dan ramai di media sosial, ini digoreng lah banyak narasi nyalakan ini, nyalakan itu, dan setelah gue cek ya, memang ternyata ada 2 bandara di Morowali, yang keduanya itu terdaftar di Kemenhub, yang mana yang ditudingkan bahwa bandara ilegal ini disahkan oleh mantan, ternyata bukan. Nah, ada juga narasi di mana ini nyalahkan Menhan, gimana sih ini bisa terjadi nih, Menhan yang lama maksudnya ya. Nah, ini di sini kita harus pinter, belajar memahami tupoksi. Nah, tadi gue kan udah nyebarin tuh ya, imigrasi itu tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. Masalah bea cukai tanggung jawabnya Kementerian Keuangan. Kalau kita bicara masalah di situ, Kementerian Perhubungan. Dan bagaimana izin daripada bandara itu juga punyanya Kementerian Perhubungan. Bagaimana hal ini nih, 3 kementerian ini bisa lalai, itu yang harus kita cari tahu. Bukan sibuk framing ke sana kemari. Dan sekarang, ke depannya, setelah kita mencari tahu tanggung jawabnya, kenapa bisa lalai, bagaimana kita lihat sikap pemerintah kita sekarang dalam menanggapi masalah ini. Nah, ini Presiden yang sudah disampaikan oleh Menteri SDM, itu nggak mau toleransi, bersikap tegas. Yes. Ya selama ini juga Bapak Presiden ketika ada permasalahan selalu bersikap tegas ya. Betul. Cuman memang pembenci aja sih yang selalu buat narasi ini dan itu. Jadi kalau kita jadi warga negara yang waras, kita sebenarnya sekarang tugasnya untuk mengawasi bagaimana pemerintah tidak akan pernah membiarkan hal ini terulang lagi dan masalah yang sudah ada itu bisa diselesaikan. Itu yang harus kita awasi. Jadi ya balik aja, mau jadi warga negara yang waras atau mau jadi warga negara yang simpan benci doang sama mantan. Lagi rame masalah. Makasih Cici terus bersikap waras. Ya walaupun ada juga Unirin yang kadang menyerang Jokowi, kadang enggak, tapi Cici orangnya konsisten, ya. Memahami dulu masalah baru komentar. Mantap Cici. Tapi memang perihal yang seperti ini harus terus dikerasin sih ya. Supaya para penggonggong ini, penggonggong plus keledung ini nggak asal-asal cuap-cuap, wah salah Jokowi ini, hancur Jokowi, hancur Indonesia karena Jokowi. Oh Tuhan. Akibat terlalu sering mengkonsumsi informasi kebohongan dan akibat terlalu menggebu-gebu ingin menjatuhkan nama baik tokoh lawan politik, alhasil rela menghilangkan kesadaran diri dan rela menghilangkan kemampuan untuk membedakan mana benar mana salah, sehingga tidak mampu membedakan mana bandara yang resmi milik negara, mana bandara yang memiliki izin khusus beroperasi dari negara. Bandara yang diresmikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2018 itu adalah Bandara Morowali. Bandara ini milik negara, milik pemerintah, legal dan resmi. Seluruh proses operasionalnya itu dalam pengawasan negara. Sedangkan bandara ini atau bandara milik swasta yang memang sudah memiliki izin khusus dari negara, bukan diresmikan oleh Pak Jokowi, tapi memiliki izin khusus dari negara sebagai bandara privat airport. Bandara ini boleh beroperasi, tetapi hanya untuk kepentingan industri dari PT itu. Tapi karena hilangnya kesadaran diri akibat terlalu menggebu-gebu ingin menjatuhkan nama baik tokoh lawan politik, akhirnya membawa-bawa nama Jokowi dan seakan-akan bandara ini adalah bandara milik Jokowi. Makanya muncullah narasi negara di dalam negara. Yang menjadi masalah di PT IMIP itu adalah pengawasannya, bukan masalah legal atau resmi atau tidaknya. Bahkan Pak Purbaya sendiri juga sudah mengatakan, setahu Pak Purbaya,
bandara ini sudah memiliki izin khusus. Jadi yang dimasalahkan apa? Kalau seandainya pihak pemerintah mengoreksi pengawasan operasional dari ini nggak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Tapi ya entahlah, namanya juga Indonesia. Berita yang mungkin berhubungan dengan Pak Jokowi, padahal nggak berhubungan itu. Hanya tahun operasinya saja yang memang di tahun-tahun Pak Jokowi menjabat. Jadi ya dibawa-bawa ke sana lah. Tahu sendiri ya tujuannya apa. Ya. Pak Jokowi sabar-sabar ya kok Pak Jokowi ya. Biar otak-otak keledung, biar Bang Boy dan teman-teman Bang Boy saja yang menghadapi. Oke Pak Jokowi. Thank you guys. Bye-bye.